Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Amar Pradopo. Terima kasih kepada teman-teman, saudara, dan juga subscriber channel Amar Pradopo yang telah mengikuti perkembangan channel saya, dan yang belum subscribe, segera subscribe dan ikuti terus video dari saya. Oke, video kali ini saya ingin sedikit mereview atau berbagi cerita mengenai sosok wayang Duryudono atau Kurupati. Nah, mungkin banyak teman-teman atau para pemirsa semua yang sedikit banyak sudah mengetahui siapa sih Duryudono ini. Nah, Duryudono ini adalah merupakan Kurawa. Nah, Kurawa itu masih saudara dengan Pandawa, tetapi Kurawa ini yang bisa dibilang blok kiri. Nah, kebetulan Duryudono ini merupakan putra tertua dari Dhestharashtra dan juga Dewi Gendari. Nah, Duryudono ini merupakan anak pertama Kurawa. Bisa dibilang ini adalah apa ya? Sing menguasai Kurawa. Nah, ini adalah Duryudono. Lah, mengenai pengertian nama Duryudono sendiri di dalam bahasa Sanskerta itu berarti sulit ditaklukkan. Nah, Duryudono. Lah, dalam Sanskerta nama yang berawalan Dur itu artinya sulit atau susah. Nah, sehingga banyak toh Dursosono, Durmogati, Durprakempo dan sebagainya itu nama-nama Kurawa atau adik-adik dari Duryudono ini. Lah, mengenai nama, selain nama Duryudono ada juga yang menyebutkan Kurunoto atau bisa dibilang Kurupati yang artinya pemimpin suatu kaum. Nah, Kurupati. Kuru itu kuru bangsa Kuru. Jadi Kurupati ini adalah yang memimpin bangsa Kuru. Kurawa lah itu tadi. Atau bisa dibilang Gendari Suto. Gendari Suto, Suto itu anak, Gendari itu nama orang atau ibunya Duryudono ini, berarti Gendari Suto itu anaknya Dewi Gendari. Nah, Dewi Gendari itu siapa? Dewi Gendari itu kakaknya Sengkuni atau patih dari Duryudono ini. Lah, mengenai keluarga atau kehidupannya itu mungkin saya cuman sekilas ya. Duryudono ini memiliki seorang istri bernama Dewi Banowati. Nah, Dewi Banowati itu anak dari Prabu Salya. Salya itu kalau zaman mudanya dipanggil Narasoma atau Narasoma. Nah, itu Duryudono. Lah, untuk masalah kelahiran, Duryudono ini dan para saudaranya itu tercatat dalam kitab Mahabharata pertama, yaitu Adiparwa atau Adiparwa, pada bab Sambawa Parwa. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ia merupakan putra sulung atau putra pertama dari Dhestharashtra dan Dewi Gendari. Lah, menurut cerita itu Duryudono lahir itu karena keadaan yang terpaksa. Mengapa demikian? Karena pada saat kehamilan Dewi Gendari itu melebihi jangka waktu normal yang seharusnya 9 bulan 10 hari, tetapi Gendari melebihi dari 9 bulan. Nah, akhirnya di dalam cerita itu wetengi Gendari iki dipukul-pukul sehingga sampai mengeluarkan gumpalan daging dan darah. Lah, dari situlah daging itu berceceran menjadi Kurawa ini, menjadi Duryudono, Dursosono dan sebagainya. Itu menurut cerita. Itu sekilas saja pengetahuannya. Lah, untuk anaknya sendiri, ia memiliki anak yaitu Lesmono Mandrokumara. Itu ya, mungkin itu sedikit mengenai penjelasan.
Sekarang saya ingin mereview atau memperkenalkan macam-macam wayang Duryudono menurut pemahaman dan pengetahuan saya. Nanti kurang lebihnya bisa ditambahkan di komen. Ini merupakan Duryudono gaya Surakarta, di mana gaya Surakarta ini sudah jelas dari bedahan, dari kapangan, menggunakan gaya Surakarta. Lah, ada lagi juga yang seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini juga Duryudono. Yang membedakan diantaranya wajah. Ini wajah gembleng, ini wajah hitam. Dan yang kedua ini ira-iraan. Ira-iraan kalau ini rambut ya ini. Ini rambut. Lah kalau ini pakai keton. Keton itu ya penutup kepala lah bahasa simpelnya. Nah ini keton. Ini kan enggak, ini rambut kelihatan. Ini keton. Nah, terus ini ornamen rambut. Di sini enggak ada, di sini ada. Ini kalau di dalam wayang namanya bodol telu. Bodol telu itu dihitung dari ini. Siji, loro, telu. Nah, ini namanya bodol telu. Itu namanya perbedaannya. Tapi untuk yang lain-lain masih sama. Nah, berbeda lagi dengan yang seperti ini. Nah, ini berbeda lagi dengan yang ini. Yang membedakan paling mencolok pastinya ini ira-iraan. Loh. Kalau ini ira-iraannya tadi rambut, terus menggunakan gurdan, gurdannya terlihat besar. Lah kalau ini mekutan, mekutan itu mahkota, bahasa Indonesia itu menggunakan mahkota raja. Biasanya dan sepengetahuan saya, Duryudono seperti ini dipakai pada saat menjelang Baratayuda. Dipakai saat lakon menjelang Baratayuda seperti lakon Kresnaduta sampai Bratayuda. Nah, ini pakai seperti ini. Ini menggunakan makuto, ini enggak. Nah, itu tadi mengenai perbedaan antara ornamen pakaian atau sandangan wayang. Nah, untuk masa mudanya Duryudono itu ada wayangnya sendiri. Nah, seperti ini wayangnya. Wayangnya seperti ini. Sama-sama Duryudononya. Cuman yang membedakan ini waktu muda, ini sudah tua. Nah, terus apakah ada namanya waktu muda? Ada. Namanya Kurupati tadi. Pakaiannya seperti ini. Ini ada gurdanya, lalu tidak memakai probo ini. Lah ini nggak pakai. Ini rambut panjang. Coro anune apa ya? Lurus melambai. Wah. Nah, ini terus wajahnya juga gembleng. Wajahnya juga gembleng, belum hitam karena kan masih muda. Ada lagi waktu menggunakan ini. Nah, ini ada juga yang menggunakan seperti ini. Kenapa kok waktu muda sudah menggunakan inilah? Karena Kurupati itu sudah diangkat menjadi raja itu sejak muda. Makanya terus ada wayang seperti ini itu yang menunjukkan ini masih mudanya itu ini kelihatan pupuk. Ornamennya kan masih sama loh, ini ada pupuk. Pupuk itu rambut atau sinom. Masih ada sinom. Terus rambut memanjang ini masih sama, yang membedakan ini loh. Nah, kepalanya. Ini sudah menggunakan mahkota yang artinya sudah menjadi raja. Mula enek toh ning nggon pocapan atau di dalam janturan jejer itu pasti menyebutkan nenggih Risang Prabu Anom Joko Pitono. Anenggih to Prabu Anom Joko Pitono lah. Prabu Anom, Prabu itu artinya
raja, Anom itu muda, Joko Pitono. Joko Pitono ya ini Kurupati ini. Joko masih muda. Nah, ini wayangnya seperti ini. Ini pada saat menggunakan ornamen raja atau sudah menjadi raja pada waktu muda. Nah, ada lagi Duryudono atau Kurupati menggunakan bentuk lain atau wayang Cirebon. Nah, ini kan beda jauh dengan wayang Surakarta. Dari dedeke, dari tinggine, sangat beda sekali. Berbeda lagi dengan ini, wayang dari Cirebon. Ini juga Duryudono. Lah, apa yang membedakan? Ya ini yang pertama wajah. Wajahnya berbeda dari segi warna. Ini hitam, ini coklat. Terus ini ornamen tangan. Ini menggunakan tangan satu. Wah, ini jarang loh. Lah ini enggak, tangannya sobah loh. Kalau ini enggak bisa. Dan ini yang menjadikan ciri khas wayang Cirebon. Kan sangat beda sekali ini. Ornamen-ornamen yang lain sama. Lah seperti itulah tadi mengenai keanekaragaman Duryudono atau Kurupati. Ya mungkin masih banyak lagi ya penjelasan-penjelasan yang bisa dijelaskan ya, karena saya satu mungkin belum pengalaman ataupun masih kurang banyak referensi, dan yang kedua karena pengetahuan saya yang belum cukup, tetapi ya itu semua bukan halangan untuk saya berbagi cerita atau sharing kepada panjenengan semua. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga tetap ikuti channel Amar Pradopo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tunggu kehadiran panjenengan semua untuk melihat channel saya. Terima kasih. Saya Amar Pradopo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.